Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, kalau Anda pernah pusing 7 keliling merancang proposal penelitian, nama John W. Creswell ini pasti udah nggak asing lagi, ya kan? Hari ini kita bakal bedah kerangka berpikirnya yang luar biasa itu, biar semua kebingungan langsung berubah jadi pencerahan. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Pertanyaan ini nih, seringkali yang paling bikin ngeri, betul nggak? Coba bayangin ada halaman kosong di depan kita, entah itu di kertas atau di layar laptop. Rasanya kayak lagi ditantang gitu. Mau mulai dari mana coba? Menurut Creswell, jawabannya itu bukan dari ide cemerlang, tapi dari sebuah masalah. Nah, ini dia kuncinya. Bukan sekedar topik yang Anda suka atau ide yang kedengarannya keren. Menurut Creswell, penelitian yang kokoh itu dibangun di atas fondasi masalah yang betul-betul jelas. Inilah yang akan menopang seluruh bangunan penelitian Anda dari awal sampai akhir. Dan Creswell ini mendefinisikannya dengan sangat spesifik loh. Seperti yang bisa kita lihat, masalah penelitian itu bukan opini pribadi kita, tapi ini adalah sebuah kekurangan atau kesenjangan, gap, yang bisa kita buktikan keberadaannya dari riset-riset yang sudah ada. Jadi tugas kita sebagai peneliti itu kayak detektif, mencari celah itu. Oke, terus gimana cara nemuin celah itu? Tenang, Creswell ngasih kita alat yang keren banget, namanya deficiency model. Anggap aja ini peta jalan praktis dalam 4 langkah. Mulai dari isu yang besar, terus kita lihat orang lain udah ngomongin apa aja, lalu kita tunjukin, nah di sini nih lubangnya. Dan terakhir, kita ajukan penelitian kita sebagai tambalan untuk lubang itu. Simpel kan? Tapi ada satu poin yang penting banget nih. Cara Anda merumuskan masalahnya itu harus nyambung dengan pendekatan penelitian yang Anda pilih. Kalau Anda pakai pendekatan kuantitatif, masalahnya bakal terdengar kayak mau menguji hubungan. Misalnya, apakah variabel X mempengaruhi variabel Y? Tapi kalau kualitatif, masalahnya bakal lebih eksploratif. Kayak, gimana sih pengalaman orang-orang dalam situasi Z? Dua-duanya sama-sama valid, tapi harus konsisten. Oke, setelah masalahnya ketemu, kita sekarang pindah ke solusinya. Kutipan dari Creswell ini nunjukin betapa vitalnya langkah kita selanjutnya. Gini deh, kalau masalah penelitian itu adalah pertanyaannya, maka tujuan penelitian itu adalah janji jawaban yang akan kita berikan. Inilah bintang utara yang jadi penunjuk arah seluruh proyek kita. Sederhananya gini, tujuan penelitian itu adalah deklarasi misi Anda. Pernyataan ini harus langsung menjawab masalah yang udah Anda temukan tadi. Nggak boleh ada yang abu-abu di sini. Harus tajam, fokus, dan bilang dengan tegas apa sih hasil akhir yang Anda kejar. Nah, ini bagian terbaiknya dari panduan Creswell. Dia nggak cuma ngasih tahu apa yang harus kita lakukan, tapi juga bagaimana caranya. Dia kasih kita semacam skrip atau pola kalimat ini. Ini tuh kayak template isi bagian yang kosong, yang bikin kita jadi gampang banget merumuskan tujuan yang kuat dan sesuai standar. Bener-bener ngebantu banget. Sekarang, yuk kita coba satukan semuanya. Creswell itu menekankan banget pentingnya konsistensi. Kita bisa bayangin ini sebagai seutas benang emas logika. Jadi, setiap elemen dalam proposal Anda, mulai dari masalah, tujuan, sampai metode, harus mengalir dengan mulus dan logis, seolah-olah semuanya ditarik oleh satu benang yang sama. Dan inilah wujud alur logika itu dalam prakteknya. Semuanya berawal dari literatur, yang kemudian membuka mata kita akan adanya sebuah masalah. Masalah ini dijawab oleh tujuan penelitian. Lalu tujuan itu kita pecah lagi jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Dan akhirnya, pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan metode apa yang paling pas untuk kita gunakan. Kalau satu aja dari rantai ini putus, wah, bisa runtuh seluruh bangunan penelitian kita. Jadi anggap saja ini sebagai checklist terakhir Anda. Coba deh tanyakan ke diri sendiri. Masalah penelitian saya ini beneran datang dari literatur, bukan? Tujuan saya udah jelas dan konsisten belum ya? Kalau jawabannya iya untuk semua itu, berarti Anda sudah ada di jalur yang tepat untuk menyusun proposal yang kuat dan meyakinkan. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini, yang membawa kita kembali ke titik awal. Dengan kerangka dari Creswell, penelitian itu bukan lagi sekedar tugas akademis yang bikin pusing. Ini adalah sebuah kesempatan untuk berkontribusi, untuk mengisi sebuah celah dalam pemahaman kita semua. Jadi, sekarang pertanyaannya untuk Anda. Celah pengetahuan apa yang akan Anda temukan dan isi?